Halo, selamat pagi, selamat siang harusnya. Jadi di siang hari ini saya akan menganalisa IHSG untuk hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Jadi di kesempatan siang hari ini ya, sebenarnya pagi ini saya sudah ada entry tadi di 3958 dan saya sudah tutup dengan profit di 70 pip di 3965 karena tadi dari time frame kecil ya ada potensi untuk turun dan memang benar turun dulu ya di sampai 61 baru naik kembali ya, cuman di 61 waktu turun tadi saya tidak entry kembali ya. Jadi sedikit review ya semalam, eh, video saya semalam ya saya sudah sampaikan bahwa saya akan, eh, saya sudah melakukan entry dan target entry dan target TP saya di 3950 dan kalau kita lihat harga benar-benar bergerak ya naik sampai 3970 ya, tapi entry saya semalam saya close di 3930 ya karena terkena SL ya di mana sebanyak 300 pip yang saya dapat dengan rencana TP di 500 pip yaitu di 3950, namun tidak berjalan dengan mulus ya, harga mencapai di 45 ya sampai di 45 tidak sampai 5 tidak sampai TP kita di 50 dan kemudian harga turun menyentuh SL saya di 30 ya, tapi lumayan kita bersyukur mendapatkan 300 pips. ah untuk hari ini bagaimana? Jadi ini tadi saya sudah ada sedikit mapping ya, dan menurut saya harga emas tetap akan bergerak naik ya, mencapai sampai di ini tadi yang sudah saya mapping, kemungkinan besar akan di 3988 yang akan dicapai pada hari ini maupun bisa melebihi dari 3988. Cuma target terdekat saya menurut saya adalah di 3988 ya. Dan tadi pagi kita juga ada melakukan mapping dan ada yang saya terkena SL dan juga ada yang kita profit 70 pips karena tadi kita buy ada yang di harga di 62 kalau tidak salah dan terkena SL di sekitar 20 pips lah ya. Kita SL memang tipis-tipis saja ya, menjaga dan juga selain dari manajemen juga kita mendapatkan dengan SL yang tipis dan reward yang sangat besar ya. Uh, untuk hari ini saya rasa pergerakan gold ya akan berada pada range yang sudah saya kotakkan di sini ya, yang dimana harga terendah di 3926 dengan harga tertinggi di 3988 yang tadi saya sampaikan. 26. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini saya sudah hitung tadi, jadi mungkin rencana baik kita akan kita kembalikan di 3961 dengan SL di 3957 ya, dan juga baik kembali di 3956 ya. Di sini kalau SL kita mau taruh di bawah 3956 kita boleh buat di 3955 ataupun di 54, cuman sesuaikan dengan equity kita, jangan ketika harga anjlok malah equity kita ataupun yang tipis-tipis tersebut malah MC pula nanti ya. Jadi untuk entry sesuaikan dengan equity masing-masing. Biasakan jangan pakai overload dan juga over trading ya. Jadi over trading juga sangat tidak baik dalam trading kita karena bisa menyebabkan ketidakkonsistensian kita dan juga bagaimana foto kita berkembang ya ketika kita overtrade ya. Rata-rata orang yang melakukan overtrade kebanyakan ya hoki ya, overtrade kebanyakan hoki. Jadi ketika hokinya baik ya dia akan profitnya banyak, tapi ketika hokinya lagi kurang ya MC yang didapat ataupun malah loss, stress dan lain-lainnya. Jadi eh, kalau saya trading ya saya selalu memakai money management dengan risk reward yang lumayan cukup tinggi ya. Selain itu di sini saya juga ada masuk ke Trader Family ya. Di situ nama saya juga sama dengan konten YouTube saya, Simtrade.
Ya, di situ saya juga memberikan sinyal untuk membuktikan konsistensi saya. Ya, jadi kalau saya kebanyakan sudah mapping, nah saya akan memberikan limit saja ya. Jadi kalau kena yang sudah, tidak kena ya tidak apa-apa. Ya, jadi dalam satu hari paling cuma 2 sampai 3 kali trade dan eh, sudah beberapa bulan selama selama ini ya memang bisa berkembang ketika kita konsisten ya. Karena dengan memperbandingkan SL dan TP yang akan kita capai ya di sini kita targetkan di 3988. Kita bayangkan kalau kita ya di sini saya cerita dulu untuk sedikit memberikan gambaran ya. Kalau kita entry dengan SL di sini adalah 40 pips ya dengan 0,01 ya. Berarti kalaupun kita terkena SL dengan lot 0,01 ya sekitar 4 dolar berarti ya dengan leverage 1/1000 ya. Jadi kalau kita entry di sini kita loss cuma sekitar 4 dolar, tapi ketika kita dapat TP kita misalkan kita ambil nggak usah jauh-jauh di 80 dulu lah ya. Entry di 61 dan TP di 81 berarti kita sudah dapat 20 dolar ya. 4 dolar kita kalau rugi, kalau dapat kita 20 dolar. Jadi 1/5 ya. Risk rewardnya 1/5. Ibaratkan kalaupun saya mengalami loss selama 5 kali ya, selama 4 kali lah bilangnya, saya mengalami loss selama 4 sampai 5 kali dan saya cuma sekali TP ya, itu sudah balik modal saya ya. Jadi kemungkinan saya loss terus ada ya, kemungkinan kena SL terus ada, tapi begitu sekali TP saja sudah kembali modal itu. Ya itulah mengapa semalam juga ya saya dapat 300 pips ya dengan SL-nya yang paling cuma 40 pips, 30 pips ya, rewardnya itu yang kita cari ya. Jadi jangan berharap dari trading ini kita bisa cepat kaya, jangan ya, jangan berharap seperti itu ya. Saya juga sering sampaikan ke kawan-kawan bahwa trading ini tidak seindah yang dilihat ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi kemungkinan harga ini akan ada sedikit koreksi menurut saya kemarin baru ke tujuan di sini ya. Tapi kalaupun dia nggak turun sampai ke sini ya udah nggak apa-apa ya. Saya akan tetap konsisten melakukan buy di sini ya. Eh, Kalau kita hitung secara Fibonacci ya, kita tarik dari sini kemari untuk yang koreksi apabila di sini nanti terjadi koreksi ya di 3945 ini merupakan tempat yang paling aman untuk dilakukan entry kembali ya. Tapi kalau kita lihat kembali ketika kita tarik ya 3945 ini sudah disentuh dan kemudian naik ya, sudah disentuh. Tapi ini kan karena kita tariknya di sini. Kalau kita tadi di sini ya berarti kan ada kemungkinan kita hitungnya seperti ini cara saya ya. Saya menggambarkan sedikit cara saya supaya kalian mendapat gambaran ya. Jadi ketika harga di sini sampai di sini, maka yang saya akan hitung adalah di titik 0,23 di sini ya, di titik 0,23 di sini. Jadi tadi di sini ya. Jadi cara saya tarik adalah sampai di titik 0,23 ya. Jadi untuk area entry mencari ya rejectionnya ya, maka saya akan entry di 3946 ya. Dan kalau kita lihat dia turunnya sampai 3945, maka sangat worth it ya. Jadi cara perhitungannya seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang harga sudah, berarti ini kan sudah kepakai, berarti kita akan naik ke titik berikutnya yaitu di sini ya. Kita naik ke titik berikutnya di sini dengan perhitungan
nolnya di sini ya. Oke, jadi kita tinggal tarik. Oke, ya, jadi area yang saya tandai di sini ya untuk melakukan buy masuk ya di 0,5 saya sengaja agak turunkan sedikit, dan di area 0,6 juga saya sengaja agak turunkan sedikit ya. Jadi yang sudah saya hitung di sini ya sudah saya hitung menggunakan cara saya sendiri dalam menggunakan Fibonacci ya, dan menurut saya minus 0,23 ini adalah rata-rata yang akan dicapai ya. Oke. Kenapa saya targetkan di 3988 ya? Kalau saya tarik dari sini sampai sini ya, maka 3988 ini kemungkinan akan dicapai dia ya. Oke, jadi seperti itu saja video saya kali ini ya. Jadi kalau memang ingin main aman dan dengan resiko yang sangat kecil ya, kalian boleh entry saja di 39, tadi berapa? 3946 ya kalau nggak salah ya. Dengan SL 30 pips saja cukup dan dengan reward yang sangat tinggi ya. Tapi bagi saya akan tetap konsisten di area ini. Menurut saya area ini akan sangat baik untuk saya melakukan entry ya. Cuman tadi memang terlambat ya, kalau kita lihat benar-benar disentuh ya, tapi saya memang terlambat buka, cuman nggak apa-apa, saya masih yakin bahwa saya area ini masih bisa disentuh kembali ya. Kalau kita lihat berdasarkan candle memang sudah disentuh dan naik, sentuh dan naik, tapi kemungkinan masih bisa ya. Dan juga kalau nanti dia benar-benar ke 3988 ya, kalian boleh ukur kembali menggunakan Fibonacci dengan titik yang kedua ya, kita boleh ambil di titik yang di sini. Nah, jadi contoh tadi titik ini sudah kita ambil titik ini, dan memang kalau harga ke 3988 maka kita tinggal ke titik sebelah sini ya, tinggal kita tarik titik sebelah sini ke titik 0 ya. Maka area untuk buy ya masih lebih kurang sama ya. Oke, video kali ini seperti itu saja. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga foto kita selalu bisa berkembang. Selamat siang dan